Shalom teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar bersama-sama tentang memberi yang terbaik. Teman-teman bisa melihat apa yang ada di depan saya. Saya suka sekali membeli nasi bungkus tatkala saya tidak membawa bekal waktu ke kantor. Dan saya sudah punya langganan yang baik menurut saya. Dari segi nasinya bagus, punel, enak, bersih tempatnya, bahkan lauknya pun juga hauce. Nah, ketika saya membeli di tempat yang sama, ada satu kejadian yang mengecewakan buat saya. Waktu itu, saya hendak memakan daripada nasi bungkus yang saya beli. Perut sudah keroncongan, lapar begitu. Jadi, hati ini, pengen sekali makan dengan lahap begitu ya. Karena sudah lapar. Nah, suatu ketika, waktu saya buka nasi bungkus itu yang sudah saya beli, ternyata nasinya basi, teman. Bayangkan sih, enak nggak ya? Ini perut sudah lapar, beli nasi cuma satu, nggak ada makanan lain, basi nasinya. Mau marah-marah kepada siapa, begitu ya? Akhirnya apa yang saya lakukan, teman-teman? Karena nasinya basi, saya buang makanan itu. Sebab kalau saya makan, pasti akan ada efek samping dari makanan yang saya makan karena nasinya basi. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingat kembali, ternyata Tuhan itu pernah tidak suka terhadap bangsa Israel karena perbuatannya. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13, teman-teman. Demikian. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Teman-teman bisa bayangkan nggak sih perasaan Tuhan pada waktu itu? Bangsa Israel adalah bangsa yang dicintainya, bangsa yang dipilihnya, bangsa yang diberkati luar biasa. Namun suatu ketika bangsa itu mengadakan ibadah-ibadahnya itu tidak berkenan di hati Tuhan, karena tidak dilakukan dengan hati yang sungguh. Meskipun tampilannya menarik, teman-teman, seperti nasi bungkus saya, tampilannya oke, tapi dalamnya nasinya basi. Begitu juga apa yang dialami Tuhan. Tuhan juga jengkel kan, tatkala bangsa Israel itu melakukan ibadahnya dengan tidak sungguh. Walaupun tampilannya menarik, dikatakan di dalam bagian yang ayat yang ke-11, dia bilang begini nih. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Bukankah persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah persembahan terbaik dari bangsa Israel? Semuanya sudah diatur demikian rupa supaya bagus. Namun pada kalimat terakhirnya, Tuhan tidak suka. Walaupun tampilannya itu menarik, tapi tetap Tuhan akan melihat hati kita tatkala kita beribadah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh beribadah dimanapun, entah di kamar, entah di ruang tamu, begitu ya. Tapi apakah kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh? Apakah waktu kita memberi kepada Tuhan, memberi waktu kita kepada Tuhan untuk beribadah, apakah itu sudah yang terbaik? Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tatkala kita beribadah dengan sikap yang tidak menyenangkan, apalagi ditambah hati kita tidak siap dalam beribadah, maka Tuhan tidak suka. Tuhan enak lihatnya. Meskipun kita beribadah itu sampai 3-4 kali dalam sehari, karena kita bisa melakukannya di rumah kita. Namun tatkala ibadah itu tidak diikuti dengan hati yang benar-benar rindu, benar-benar sungguh-sungguh, maka ibadah itu akan sia-sia.
Seperti halnya saya makan nasi bungkus, tampilannya rupawan seperti biasa, tapi kalau dalamnya itu basi, maka akan saya buang. Demikian juga dengan apa yang dilakukan Tuhan. Bila kita beribadah dengan sikap hati yang seenak kita, bahkan kita nggak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hati kita, maka ibadah itu tidak akan mendatangkan berkat buat kita. Justru malah Tuhan itu enak lihat kita, teman-teman. Sebab itu di tengah-tengah situasi saat ini, mari bersama-sama kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah menyediakan waktu yang terbaik kepada Tuhan? Kita sudah menyiapkan hati yang terbaik kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Bila sekarang kita beribadah di rumah masing-masing, ayo sama-sama belajar untuk kita mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai Tuhan itu jemu melihat kita. Bila Tuhan jemu melihat kita, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersama-sama dengan saya untuk kita bersama-sama boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan kita memberi hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya setiap ibadah yang kita lakukan bersama-sama itu boleh mendatangkan berkat buat setiap kita. Bila channel ini memberkati teman-teman, silakan share kepada teman-teman yang lainnya dan dukung dengan cara subscribe sehingga pelayanan ini semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita.